Kebijakan negara bikin rakyat sakit jiwa. Ini bukan lagi asumsi, tapi inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Miris, ketika keputusan negara lahir tanpa empati, maka yang hancur bukan cuma ekonomi, tapi juga melukai mental jutaan warganya. Kuartal awal tahun 2025 dipenuhi gelombang kekecewaan publik. Masyarakat ramai menggugat kebijakan-kebijakan yang dirilis pemerintah, dari pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan, revisi Undang-Undang Minerba yang membuka celah eksploitasi, hingga gagasan yang membunuh supremasi masyarakat sipil, yakni dengan kembalinya dui fungsi TNI. Bahkan pembahasan RUU TNI dilakukan diam-diam di hotel mewah tanpa partisipasi masyarakat. Katanya efisiensi, tapi kok masih bisa ya ternyata rapat di Hotel Bintang 5? Tidak hanya itu, yang bersuara justru diteror dengan kepala babi, bangkai tikus, dan intimidasi jurnalis makin marak terjadi. Gimana ya wujudin Indonesia emas kalau publik diancam dan dibikin cemas terus-terusan begini? Belum usai teror pembungkaman, pemerintah dengan bangga menyampaikan bahwa MBG, Program Prioritas Prabowo Gibran, berhasil mencapai keberhasilan sebesar 99,9%. Harusnya, pemerintah tidak mengabaikan banyaknya kasus keracunan massal pada anak-anak akibat kualitas distribusi dan keamanan makanan yang tidak terstandar. Hal ini sangat disayangkan, karena program prioritas dengan target besar justru mempertaruhkan nyawa anak-anak Indonesia. Apa gunanya program ambisius yang belum siap jika pelaksanaannya mengabaikan keselamatan rakyatnya? Kelesuan ekonomi juga makin menekan kesehatan mental publik. Mulai dari nilai tukar rupiah melemah, PHK terjadi di mana-mana, melemahnya proteksi sosial, dan pemotongan kuota beasiswa luar negeri. Generasi muda kian terjepit, tak bisa lanjut kuliah, tak tahu harus kerja di mana, bahkan terjebak dalam pengangguran. Semua fenomena ini mendorong ketidakpastian eksistensial masyarakat dan memicu frustrasi yang berkepanjangan. Bayangkan betapa sesaknya hidup dalam sistem yang bahkan tak memberi kita ruang untuk bermimpi, berkembang, dan bersuara. Perlu teman-teman ketahui bahwa berbagai kondisi ini sejatinya bukan hanya menekan individu, tapi dapat menyulut stres kolektif. Ketika masyarakat kehilangan rasa aman, arah hidup, dan kontrol atas masa depan akibat kebijakan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan rakyat, maka gejolak batin yang muncul bukan lagi sekadar kecemasan biasa, tapi dapat menimbulkan trauma struktural. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat diwariskan secara turun-temurun. Tanpa jaminan akan pendidikan, pekerjaan, atau sekedar ruang aman untuk bersuara, masyarakat akan hidup dalam tekanan psikososial yang terus menumpuk. Pemerintah tidak bisa lagi mendiamkan kondisi ini, karena kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan dari ketersediaan rumah sakit atau adanya cek kesehatan gratis, tapi sebenarnya juga dipengaruhi dari stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di sekitar mereka. Apabila pemerintah tetap gagal memutus ketimpangan sosial ekonomi yang dikeluhkan masyarakat, maka jutaan warga Indonesia terancam kesehatan mentalnya. Hal ini tentu dapat merugikan produktivitas negara dan tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, di balik gelapnya situasi terkini, jalan keluar masih selalu ada. Negara harus berani menata ulang fondasi kebijakannya dengan mempertimbangkan determinan sosial kesehatan agar akses pekerjaan, perumahan, makanan bergizi, hingga partisipasi publik dalam proses demokrasi dapat ditingkatkan. Karena hanya lewat itu, kepercayaan publik bisa dibangun kembali dan masyarakat bisa sembuh secara kolektif. Nah, kesimpulannya, kesehatan mental masyarakat tidak lepas dari upaya perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Pemerintah perlu menerapkan proses kebijakan dengan perspektif determinan sosial kesehatan secara konsisten agar akar ketimpangan yang dialami masyarakat dapat terpecahkan dan kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan. Upaya ini perlu digencarkan lewat kolaborasi multipihak, pendekatan pencegahan, nilai inklusif, non-diskriminatif, dan berbasis data tentunya.
demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, aman, dan berkeadilan. Kita menuntut pemerintah dan negara yang bertanggung jawab. Untuk itu, publik harus didengar, dilibatkan, dihargai sejak perancangan kebijakan. Kebijakan publik harus berbasis data dan rasa, harus melibatkan akademisi, kelompok rentan, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, kita bisa merancang masa depan yang adil dan sehat untuk semua. Kesehatan mental masyarakat Indonesia bukan pilihan, tapi hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Sekarang, giliranmu bersuara. Jika kamu merasa sendiri, kamu tidak sendiri untuk melalui kesulitan di era terkini. Jika kamu merasa lelah, kami juga. Tapi kita bersama tidak boleh diam, mari saling peduli, suarakan hakmu, mari pantau kebijakan bersama dan desak perubahan bermakna. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bagikan video ini ke keluarga dan temanmu ya, biar mereka juga tahu bahwa kebijakan negara perlu memerhatikan masalah ketimpangan masyarakat untuk memutus trauma kesehatan mental. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan analisis kebijakan lainnya di bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta hukum dari The Indonesian Institute. Sampai jumpa!